baik Mbak Amel maupun Ibu Ningrum sudah menyebutkan bahwa data yang valid dan mutakhir dari Dukcapil ini adalah sangat vital kalau kita bicara pembangunan demokrasi hari ini ya, dalam konteks pemilu ini. Karena data ini sumbernya dari Dukcapil, kemudian diolah oleh KPU di bagian akhirnya gitu ya. Nah, pemutakhiran ini sesungguhnya bisa terjadi menurut kami itu lebih cepat dan akurat apabila berbagai peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang terjadi di berbagai lembaga itu bisa by system terlaporkan ke Dukcapil, yang sampai saat ini mungkin belum terjadi gitu ya. Seperti misalnya tadi luar biasa ya kerja-kerja Dukcapil menurut kami sudah berkolaborasi dengan Dinas Dinas Pendidikan untuk data anak ya sebelum berumur 17, kemudian TNI Polri yang sudah masuk akademi yang tadinya sipil menjadi TNI Polri, kemudian ya tentu sudah tidak punya hak pilih dan setelah pensiun kembali lagi hak pilihnya gitu ya Bu ya. Nah ini kan kerja-kerja yang luar biasa ya, kolaborasi luar biasa. Tapi kalau di diskusi-diskusi kami di Pokja itu mungkin untuk membantu agar kerja-kerja Dukcapil ini lebih ringan gitu ya, nggak sampai kalau saya lihat di daerah-daerah pun sampai malam-malam gitu ya. Teman-teman di Dukcapil ini masih di kantor, di Serang, di Lebak itu sering kami lihat itu. Nah, sebetulnya memungkinkan sebuah sistem di mana berbagai kementerian lembaga di mana terjadi peristiwa-peristiwa penting itu, seperti misalnya rumah sakit. Di rumah sakit terjadi peristiwa kelahiran. Artinya ada sistem dari Kemenkes yang melibatkan rumah sakit yang bisa memberikan notifikasi secara langsung ketika seorang bayi lahir dan kemudian dibuatkan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit tersebut. Itu satu. Ketika misalnya sebuah universitas menerbitkan ijazah, itu secara otomatis juga ternotifikasi ke Dukcapil sehingga di KK kita itu update status pendidikan kita juga bisa berjalan lebih cepat gitu ya, pemutakhirannya lebih cepat. Nah, hanya saja kalau misalnya kami temukan juga bahwa ternyata di Kementerian Pendidikan itu membuat tolong dicek kalau saya salah ya, membuat ijazah itu ternyata tidak berbasis NIK. Kami sudah sempat tanya beberapa, ternyata mereka bilang enggak, kami nggak pakai NIK gitu. Jadi akhirnya nggak nyambung gitu ya, padahal sebenarnya itu bisa nyambung. Demikian juga dengan misalnya Badan Kepegawaian Negara kah atau apa yang mengurus pensiun itu. Nah, BKN, ketika BKN mungkin ada surat pensiun atau apa juga seharusnya bisa terupdate. Demikian juga dengan tadi pengadilan misalnya status cerai seseorang ya, bapaknya udah cerai tapi ngakunya bagaimana gitu ya. Nah, misalnya dia sudah bercerai, banyak ini terjadi mungkin justru di kalangan perempuan ya. Sudah bercerai, kemudian suaminya yang membawa semua dokumen, jadi kakaknya biasanya dibawa pergi, akte perkawinan juga dibawa pergi dan sebagainya. Padahal kalau misal saja pengadilan agama atau pengadilan negeri itu juga punya sistem yang juga bisa interoperability dengan Dukcapil, maka setiap perkara itu akan ternotifikasi. Oh, ada WNI ini yang cerai, ada warga negara kita yang cerai, nomor induk sekian dengan nomor induk sekian. Jadi updatingnya lebih cepat. Demikian juga ketika misalnya ada kasus korupsi, ketika seseorang sudah menyandang status terdakwa misalnya, maka otomatis dia terlaporkan juga bahwa dia sudah korupsi. Jangan sampai seperti yang dulu disebutkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, siapa dulu yang sudah meninggal, beliau bilang jangan sampai ada koruptor yang ternyata masih mendapat gaji dari negara dan sebagainya. Nah,